Klik. Oke. Yes. Nah, ya sudah itu Kak. Nanti ini Kak, setelah record selesai misalkan di Zoom ini, jangan langsung di close-closein. Maksudnya end meeting sudah, biar dia berproses dulu Kak, nyimpen gitu. Oke, siap. Oke. Ya. Oke, Kak. makasih ya. Yo, assalamualaikum. Sama Kak. Waalaikumsalam. Bisa kita mulai nggak? Saya karena jam saya udah mau. Nah, khawatir dia ganggu jam pelajaran yang lain kan. Tapi nggak apa-apa, diganggu sudah. Bagusnya di mana? Di ujungnya, supaya kelihatan semua. Hah? Ini keledinya. Hah? Wow. Sana nggak semua? Saya nggak kelihatan atau Pak? Parang nih. Belum Pak, belum. Masih mau Pak. Dapat Bapak. Kelihatan semua kan? Kayaknya yang bagus di tengah deh. Nah, tinggal apa? Ya Pak, ya. Ini Bapak nggak kelihatan. Bentar. Ya, ya Pak. Ada apa ini? Aduh, itu apa tuh Kak? Iya, begitu doang. Apa? Ini di jam 27 dan 8. Sebelum kita memulai pelajaran ini, langsung kita mengucapkan basmalah. Alika sakit sama orang tua ya? Ya. Muhammad Radia sakit kan? Ya, Ismail sakit. Ismail 2 lagi. Oke, hari ini kita belajar tentang apa? Jepang di Indo. Nah, sebelum mulai pelajaran, tolong disebutkan penyebabnya di mana? Sebutkan orangnya. Di sini ya. Ini. Jangan terjebak dengan kata ya, tapi dengan Warnanya. Bangi. Hei, ada berapa jumlah merah?
Jumlah semuanya dari 15. warnanya. 4 warna gak sih? Apa 5? Iya guys. Iya sih. Ada yang cuma satu. Jawab. Ya. Nah, yang mana yang mana? Jebak satu, jebak sih. Dua, bukan jebak di. Pakainya bukan tulisannya. 1, 2, 3, 4. 5. Ya, nah, 5. 5. Nah, ini baru jelas, Pak. Tulisannya. Oh. Itu orang apa juga, Pak? Coba lihat bentuknya. Apa orang yang sesuai dengan Caranya. kalau yang ini kan? Kalau yang tadi berdasarkan Warnanya. siapa ini? Ada yang dibicara? Ya, oke. Perhatikan video berikut ini, nanti bisa kalian catat informasi apa saja yang ada dalam video ini. Itu dia. Misalkan nanti saya akan tanyakan. Tidak bisa dipungkiri bahwa Jepang adalah negara adidaya yang pengaruhnya sangat besar bagi dunia, baik dari ya sampai berbagai krisis yang memproduksi kecil semua. Tapi mengapa Jepang bisa semaju sekarang? Jawaban sikapnya adalah restorasi Meiji. Nah, misalnya tidak singkat itu. Setelah kegagalannya dalam menginvasi Korea dalam perang Injin, selama lebih dari 220 tahun, Jepang menutup diri dari perkembangan luar. Akibat kebijakan Sakoku yang diterapkan oleh Shogun Tokugawa, hubungan dagang Jepang batas China dan Anda. Walau begitu tidak salah, Jepang juga pernah berhubungan dengan negara Eropa seperti Portugal dan Belanda yang memperkenalkan dua hal, yaitu tepung dan senjata api. Tepung nantinya berubah menjadi berbagai kesempatan Jepang yang mungkin kamu sederhanakan. Sedangkan senjata api digunakan oleh militer Jepang zaman Sengoku dan perang Injin. Namun pada tahun 1854, Jepang mengakhiri masa isolasinya berkat seorang komodor angkatan laut Amerika Serikat yang bernama Matthew Calvin Perry. Presiden Amerika Serikat saat itu, Millard Fillmore, mengirim komodor Perry ke Jepang untuk membuka pelabuhan Jepang bagi perdagangan Amerika Serikat yang bertujuan untuk memperluas Amerika Serikat di wilayah Asia. Dalam ekspedisinya ke Jepang, ia membawa 3 kapal perang uap dan 5 kapal perang India. Pada 8 Juli 1853, tersebut sampai di Teluk Edo. Di Teluk Edo, kapal Mississippi menembakkan 73 tembakan kosong untuk merayakan hari kemerdekaan Amerika Serikat. Namun Jepang mengira tembakan itu merupakan reaksi militer, dan alhasil kapal-kapal penjaga milik Jepang langsung mendukung armada Serikat. Perry meminta agar dirinya dipertemukan dengan Shogun untuk menyampaikan surat dari Presiden Fillmore. Namun permintaan itu ditolak oleh pihak Jepang karena sadar akan kekuatan armada Amerika Serikat yang menjauh di atas kekuatan Jepang. Pemimpin senior dulu bernama Ali Makashiro membujuk Shogun agar menerima surat Perry. Akhirnya, Perry diminta mendarat ke utama yang mengincar api di pelabuhan dan langsung menghadapkan hubungan pasukan Jepang jaga di pelabuhan. Setelah surat diterima, dia berjanji akan kembali untuk menjadi Shogun, lalu
kemudian wilayah Tiongkok. Jepang sadar bahwa kekuatan militer sedang jauh di atas mereka. Namun, dia tidak mau kehilangan kedaulatannya jika bersedia menerima Amerika Serikat. Perdebatan terjadi di Dewan Kesyugunan surat Presiden Amerika Serikat yang meminta Jepang membuka pelabuhan di kapal dagang mereka. Rapat yang diadakan ternyata Tidak, tapi nyanyi. Ini dia salahnya. Tinggi. Tinggi itu kan. Tinggi. 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 Apa saya teringat saya sama. Benar. Benar. Kejar kayu rumah orang kok dia Jangan lupa dicatat ya. Dia lagi mencatat. nulis sama nulis. Jadi sampai sini ya. Aku masih kemudian muncul sebagai kunci dalam 15 Februari 1854. Komodor Perry kembali dengan kapal perang yang lebih banyak, meliputi 10 kapal perang dan 1.200 marinir. Melihat besarnya armada yang dibutuhkan dibawa oleh Perry, Jepang memilih menyepakati permintaan Amerika Serikat. Lewat konvensi Kanigawa, Jepang membuka pelabuhan di Shimoda dan Hakodate bagi para pedagang Amerika Serikat serta membangun kantor kedutaan Amerika Serikat di Shimoda. Dengan disepakatinya konvensi Kanigawa, Inggris, Prancis, Rusia, dan negara-negara Eropa lain yang tak mau negara segera mengikuti langkah Amerika Serikat dan mencari hubungan dagang Jepang, sehingga banyak negara asing yang masuk ke Jepang dan membuat kebijakan isolasi menjadi mutakhir. Rakyat Jepang menganggap perdagangan ini tidak adil dan menguntungkan asing. Karena itu, muncullah rasa tidak suka rakyat Jepang terhadap asing, sehingga terbentuklah gerakan Shimogoi yang ingin mengusir bangsa asing dari Jepang. Gerakan ini berpusat di dua wilayah, yaitu Choshu dan Satsuma. Banyak para Eropa yang dibunuh oleh rakyat Jepang. Hal itu segera dibahas oleh para Amerika Serikat di berbagai wilayah Choshu dan Satsuma. Shogun yang dianggap tidak bisa melakukan asing mengembangkan gerakan anti-shogun berkembang dengan pesat, khususnya di wilayah Satsuma, yang juga didukung oleh kaisar Jepang saat itu, yaitu Kaisar Komei. Pihak Shogunan merespon gerakan itu dengan menupas berbagai pihak yang memberontak padanya. Untuk menghadapi kekuatan militer Shogun, pihak anti-Shogun melakukan mobilisasi militer di mana mereka menggunakan senjata Inggris untuk mempertahankannya, sedangkan pihak Shogunan memodernisasi militernya dengan bantuan Prancis, ya, anti asing, tapi sama-sama menggunakan senjata asing. Keshogunan Tokugawa terus digagalkan oleh pihak anti-Shogun, dan akhirnya akibat tekanan yang begitu besar dan khawatir akan muncul pemberontakan besar yang akan menghapuskan kekuatan Tokugawa, Shogun Tokugawa Yoshinobu memutuskan untuk mundur pada tahun 1807 dan mengakhiri kekuasaan Shogun Tokugawa selama lebih dari 200 tahun. Pihak anti-Shogun ingin mengembalikan kekuasaan Jepang kepada Kaisar Meiji yang menggunakan tahta. Melakukan yang setia kepada Tokugawa, kita ingin kekuasaan Tokugawa dihapuskan sebelumnya dan diganti Kaisar. Hal ini menimbulkan bentrok antara pasukan anti-Shogun dan loyalis Tokugawa menjadi tidak terhindarkan, sehingga menuju perang Muncin
Ambil tugas depan. Pasukan anti Shogun yang dipimpin oleh Said Akamori pergi menuju ke bawah Edo karena senjata mereka lebih modern. Pasukan pro Shogun dengan mudah akan sehingga mereka terus mendesak mundur hingga ke wilayah Edo. Hal ini akhirnya berakhir setelah pasukan Shogun berhasil dikalahkan dalam pertempuran Hakodate yang terjadi di tahun 1809. Dan setelah kekalahan Shogun, Kaisar Meiji akhirnya menguasai Jepang. Ia menetapkan Edo sebagai ibu kota Jepang dan mengganti namanya menjadi Tokyo yang berarti ibu timur. Pemerintah Meiji kemudian memulai proses si yang mengubah sejarah di Jepang untuk mengejar ketertinggalannya dan Eropa. Hal ini dipengaruhi oleh keberadaan tentang ekspedisi Komodo Perry yang dianggap sebagai bagian dari diplomasi. Beberapa Jepang menjadi tidak berdaya melawat tekanan diplomasi dari negara-negara sehat karena ia tidak memiliki angkatan maupun angkatan laut dan senjata. Dan sistem feodalisme yang bertahan ratusan tahun dihapuskan, tanah-tanah milik Domio diambil pemerintah, dan sebagai gantinya, pemerintah membantu para mantan Domio untuk mendirikan perusahaan atau mengangkatnya menjadi pejabat pemerintahan. Upaya untuk memajukan perekonomian Jepang juga dilakukan dengan industrialisasi besar-besaran dan untuk mempermudah hubungan dan usaha. Pemerintah memodernisasi sistem transportasi dan komunikasi. Dalam aspek militer, pasukan dilengkapi oleh senjata modern dan sistem latihan militer yang meniru model Eropa. Bahkan sistem wajib militer mulai diterapkan. Militer Jepang dipengaruhi oleh banyak negara, namun mulai mengerucut dan paling dominan mengikuti angkatan darat Rusia dan angkatan Inggris. Dalam sistem politik, Jepang juga membuat peraturan undang-undang yang meniru undang-undang di Eropa, serta membentuk parlemen sebagai lembaga legislatif. Lalu dalam aspek edukasi, pemerintah Jepang mengirimkan banyak pelajarnya ke Eropa untuk mempelajari teknologi, kebudayaan, sistem ekonomi, hingga ilmu pengetahuan bangsa Eropa. Setiap hari dapat diterapkan di negara. Demi memajukan negara tersebut, sistem edukasi Jepang juga mengikuti model pendidikan yang ada di Eropa dan Amerika. Namun, pada masa pemerintahan Meiji, para samurai dihapuskan dari sistem masyarakat Jepang dan sebagian darinya dilakukan dengan militer Jepang. Hal ini membuat para samurai yang bergabung militer melakukan pemberontakan di tahun 1907 yang berhasil ditumpas oleh kekaisaran yang modern. Modernisasi yang dilakukan oleh Kaisar Meiji membawa banyak perubahan untuk Jepang. Jepang yang semula adalah negara feodal dan bertumbuh di sektor agraris, berubah menjadi negara modern dengan sebuah industri yang tua. Jepang menjadi negara yang modern bahkan setara dengan Eropa yang bahkan 10 hari dapat mereka. Hal ini membuat Jepang tumbuh menjadi salah satu negara di dunia di awal abad ke-10, bahkan menjadi satu-satunya negara Asia yang mampu menyaingi negara Eropa yang lebih maju dan modern terlebih dahulu, khususnya dalam dua. Menurutmu, apakah ada hubungan antara kemajuan Jepang dengan keputusan mereka untuk terlibat dalam perang dunia, khususnya di Front Pasifik? Coba berikan jawaban kalian di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama XP History. Jangan ragu. Gimana? Semua enggak dari depan? Tapi pada dicatat kan? Ya. Nah, setelah melihat video tadi, apa yang kalian suka dengan oleh Jepang? Jepang mau berubah. Ya. Jepang mau? Berubah. Selain itu apa? Jepang mau? Berubah. Yang kalian suka dari Jepang apa? Berdasarkan lihat video tadi apa? Jayanya. Woi. Woi, Woi, beranian. Peranian, apa lagi? Gimana?
Pantat. Extend terus. Oke. Banyak hal yang bisa kita ambil dari Jepang ya. Baik, disiplinan dan tos kuncinya. Oke. Kira-kira ini apa? Film rupanya. Ada yang suka One Piece di sini? Yang suka One Piece? Aku suka bisa. Ini apa? Iya, aku bukan itu. Siapa yang suka Naruto? Ya. Ricky. Ini apa? Nah, ya. Dwi, Bu. Udah yang suka Dragon Ball? Dan ini ya, oke. Kenapa kamu kesal? Ini Ya. Ini apa? Mungkin ada yang sebagian pernah menonton film ini. Tidak ya. Tapi ini adalah anime yang memang yang menjadi anime favorit di Jepang dan bahkan di dunia. Masuk saya juga sering nonton film-film ini anime semua. Belum lagi nanti ada One Punch Man dan sebagainya. Oke, kita bagi setelah ini beberapa kelompok. Siapa yang di sini yang ingin menjadi kelompok yang suka One Piece? Oke, Bill, Naruto dan Dragon. One Piece. Yang Dragon Ball ada? Yang suka siapa? Yang suka Bono? Yang suka Naruto. Yang suka Naruto? Yang suka Itu coba diangkat. Angkat. Soal atau yang mesti kalian kerjakan nanti itu dipresentasikan. Terutama kelompok bentuk. Ambil Dragon Ball. Dragon Ball. Tuh, Dragon Ball gimana nih? Jujutsu Kaisen. Kemudian dan One Piece. Oke. Ya, lihat dulu di LK. Dibaca dulu. Enakannya. Silakan ditulis dulu nama kelompok kalian masing-masing. Di situ dituliskan. Asa dibuang. Ya, ditulis seperti itu. Sudah ada ya? Ini nama anggota kelompoknya di sudah? Kami apa maksudnya? Sudah semua? Belum ya? STM. Keren. Kemudian coba lihat ada beberapa tugasnya. Kalau yang soal yang pertama itu sama dengan soal yang kedua itu beda ya. Pertama untuk kelompok One Piece
itu nanti kalian mengkaji tentang dampak penjajahan Jepang dalam bidang sosial. Kemudian kelompok Naruto mana? Kelompok Naruto itu menjelaskan tentang dampak penjajahan Jepang di bidang ekonomi. Baik, oke. Kelompok 3 Jujutsu Kaisen. Dan kelompok Dragon Ball itu dampak penjajahan Jepang dalam bidang pemerintah. Dan kelompok terakhir Boruto itu dalam bidang budaya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan untuk jobdesk pengerjaannya. Pak, ini rute atau petanya ini terkait ini kan dari Jepang. Ya, jadi kedatangan Jepang ke Indonesia. itu melalui jalur mana saja? Yang pertama itu kan jelaskan rute atau peta perjalanan Jepang ke Indonesia. Jadi dia sebelum ke Indonesia kemana dulu? Silakan nanti kalian cari di di internet, di sumber yang lainnya masih mampu belajarnya. Kemudian hasil dari diskusi itu kalian tuangkan di sini di kertas ini, kalian tuangkan. Jadi saya kasih waktu 15 menit cukup. Cukup ya. Nah, nanti setelah itu dipresentasikan. Oke, silakan dikerjakan. Dituliskan di angka. Karena nanti itu kan saya nilai. Nilai kelompok itu nilai individu. Dibuat poin-poinnya dulu ya. Kalau ada sumber yang bacaannya banyak, tuliskan ininya saja, poin-poinnya saja. Bilang apa? Ada bidangnya bidang. Oh, bidang sosial. Sisanya saja. Ya ini. Caranya ini sudah diisi ya. Udah coba diisi itu kalau di Emang apa? bahasa Indonesia loh. Nah, udah membedakan semua. Berisik mulu itu kalau boleh kita. Iya udah Mas Cewes. LKPD itu yang pengganti teman-teman saya. Biasakan bahasa Indonesia semua. Yang saya ambil dulu. Salah yang kebingungan tanyakan saja. Aku udah oh jadi bentuknya andor. Mau kalau begini gimana? Dina. Dari sebatas kita satu bot. Rambut tangan. Bilang ya.
Lima belas menit ya. Ya. Ambil dari beberapa sumber. Apa? Dampak pendidikan Jepang dalam bidang pendidikan itu di Indonesia, hanya di Indonesia apa? Di Indonesia. Jadi Jepang itu membawa dampak bagi pendidikan di Bahasa yang lebih sulit ada ya. Jadi kalau kita hasil diskusinya itu ya Pak. Untuk nomor 1 itu sama semua. Kita mau kalau ada yang pinjam buku paket mau semua kan?
Nanti setelah itu dikerjakan, dipresentasikan dan ditanggapi oleh kelompok yang lain ya. Karena bidang kalian beda-beda soalnya. Ya. Bikin dulu ya. Nanti presentasi kalian bikin dulu semuanya. Ada ya. Jam doang. Sebelum presentasi ada jam dulu. Nanti dipersiapkan pertanyaannya ya. Dan kelompok yang presentasi itu ya. Jangan lupa ditulis. Setelah presentasi kumpulkan kita ya. Saya nilai. Ini nggak ada negatif. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
Buat coba Ini yang missing. Ya benar. Tuh. Indonesia dan Kosovo. Habis sebelum presentasi di programnya beli satu. Belum biasa kerja. Ini bisa kerja kan? Ini poin-poinnya sama penjelasan sedikit kan Pak ya? Dampaknya. Sedikit. Dampaknya.